Yo Hud, balik lagi sama gua Andi Permana di channel Andi AP tentunya. Gimana kabar Hud sekalian, Daramang? Alhamdulillah kalau Daramang ya. Kali ini gua mau mencoba merecap alur cerita film Geostrom ya. Film ini merupakan salah satu film science fiksi favorit gua yang menceritakan tentang bencana-bencana kayak gitulah ya. Film Geostrom dirilis tahun 2017, menceritakan tentang misi penyelamatan bumi dari bencana-bencana alam yang terjadi di seluruh dunia pada tahun 2019 melalui teknologi luar angkasa yang dinamai Dutch Boy. Dutch Boy merupakan ribuan satelit yang menaungi bumi layaknya kanopi dan berfungsi untuk mengontrol cuaca secara ekstrim di bumi. Namun, satelit yang dibuat untuk melindungi bumi ini mengalami gangguan dan mengakibatkan berbagai bencana alam di seluruh dunia. Film ini dibintangi oleh Gerard Butler yang berperan sebagai Jacob Lawson atau biasa dipanggil Jack di film ini ya, dan juga adiknya Max yang diperankan oleh Jim Sturgess mencoba memperbaiki satelit tersebut sebelum bencana Geostrom menghancurkan bumi. Penasaran dengan ceritanya? Mari kita mulai saja ceritanya. Film dibuka dengan narasi anak perempuan yang menerangkan asal-usul diciptakannya Dutch Boy dan juga bencana-bencana alam yang terjadi di seluruh dunia, mulai dari badai, tornado, banjir, dan lainnya yang tidak ada satupun negara yang bisa menyelesaikan masalah ini dan menyatukan kekuatan untuk melawan bencana dengan membangun proyek Dutch Boy ini. Dan di sini ini pula kalian dapat melihat cara kerja Dutch Boy ya, di mana ada badai besar dan dihancurkanlah badai itu oleh rudal yang dikirimkan dari luar angkasa menuju awan yang ada di sana dan film pun dimulai. But wait, apa gue doang yang sadar di sini? Atau cuman perasaan gue doang bahwa Bapak Yusuf Kala ikut di film ini? Entahlah. Scene pun berpindah di tempat persidangan, di mana di sini si Jack yang disidang ya. Dia disidang karena tidak mematuhi peraturan atau tidak mematuhi otoritas dari pemerintah atau dari PBB. Sehingga dia dijatuhi hukuman dan diberhentikan dari proyek Dutch Boy itu sendiri. Emang si Jack ini rada-rada bengal ya. Dalam persidangan pun dia malah ngalelewe si senatornya itu. Dan si Jack pun digantikan oleh si Max adiknya sendiri untuk memimpin proyek tersebut. Scene pun berganti setelah 3 tahun dari persidangan. Di sini memperlihatkan para militer yang datang ke Afghanistan karena mendapatkan laporan bahwa di daerah tersebut terjadi bencana di mana suhu yang ada di Afghanistan turun drastis dan membekukan semua yang ada di sana. Bahkan tidak ada satupun penduduk yang dapat lari karena mereka membeku secara tiba-tiba dan sangat cepat sekali. Secara logika, bagaimana bisa daerah Afghanistan yang dikelilingi oleh gurun pasir tiba-tiba membeku dalam satu malam? What the hell happened here? Akibat insiden tersebut, Presiden Amerika Serikat pun mengadakan rapat dan meminta Max mengajak satu orang yang dapat menyelidiki anomali cuaca yang terjadi di Afghanistan tersebut. Dan Jack lah yang terpilih untuk menyelidiki kasus anomali tersebut. Di scene selanjutnya kita diperlihatkan situasi di stasiun luar angkasa, di mana ada satu orang yang sedang mengunduh hasil dari satelit yang mengakibatkan anomali-anomali cuaca yang terjadi di Afghanistan. Di sini jugalah kunci yang akan membuka dan menjelaskan semua anomali-anomali yang terjadi. Namun sayangnya orang tersebut malah meninggal dikarenakan dia terhisap keluar angkasa karena jendela yang tiba-tiba rusak dan dia pun tewas. Kita beralih ke bumi di mana si Max berkunjung ke kediaman si Jack dan bertemu dengan si Hannah Alonya dan juga si Jack tentunya. Si Max bermaksud untuk mengajak kembali si Jack untuk bisa bergabung ke project Dutch Boy ini. Awalnya si Jack pun menolak, tetapi setelah si Max menceritakan kerusakan yang ada di Dutch Boy sehingga menyebabkan anomali-anomali yang terjadi di Afghanistan, si Jack pun mengiyakan untuk bisa bergabung kembali asalkan bukan si Max yang menjadi atasannya. Scene beralih ke Hong Kong di mana memperlihatkan salah seorang insinyur cuaca yang sedang berbelanja
Dan pada saat mengambil air di chiller, ada seekor kucing yang masuk karena mungkin harudang mungkin ya. Setelah selesai berbelanja, si insinyur tersebut kembali ke mobilnya. Sesampainya di mobilnya, dia mendengarkan suara yang ada di bawah tanah dan membuat telur yang dibelinya itu jatuh ke aspal. Pada saat dia mau mengambil kembali telurnya, tiba-tiba si telur itu matang dan mungkin tinggal di sanguan ya. Setelah itu, dia pun melihat retakan yang ada di aspal dan membuat pipa gas yang ada di sana naik ke permukaan sehingga membuat panik seluruh orang yang ada di sana dan dia pun ikut pergi dari sana karena sangat berbahaya. Di sini kita diperlihatkan aksi menghindari bencana dari si sang insinyur sampai akhirnya dia keluar dari kota tersebut dan melihat bahwa anomali ini terjadi hanya di sekitaran kota tersebut saja. Scene selanjutnya kita diperlihatkan bahwa Jack akan pergi ke stasiun luar angkasa untuk menyelidiki keanehan-keanehan yang berada di Dutch Boy. Sesampainya di stasiun luar angkasa, si Jack disambut oleh kepala ilmuwan yang ada di sana yang bernama UT. Lalu si Jack diantarkan ke sebuah ruangan yang dimana kru-kru si UT itu sedang berkumpul. Di sini si Jack disambut dengan kurang baik oleh krunya si UT, namun si Jack tetap humble ya. Lalu si Jack pun meminta untuk perkenalan diri, dimulai dari si Neneng Gelis, Adisa, dia bagian struktur, lalu si Duncan Taylor yang polontong ini nih, dia bagian sistem analis, lalu ada si Hernandez bagian robotik, dan juga si Duset yang rupa-rupanya agak-agak mencurigakan ya, dia bagian komunikasi dan keamanan. Lalu selanjutnya pada saat si UT memperkenalkan si Jack, di sini kru-krunya itu pada kaget ya karena mereka mengetahui bahwa si Jack lah di sini yang berjasa untuk membuat Dutch Boy ini berdiri ya. Scene beralih ke bumi di mana memperlihatkan si Max yang ternyata dia mempunyai hubungan spesial dengan salah satu agen rahasia milik presiden ya. Namun pada saat mereka mau enak-enak, ternyata ada telepon yang masuk dan si Max harus mengangkatnya. Ternyata itu telepon dari Kang Aceng yang ada di Hong Kong. Ya, si Kang Aceng mada ngaganggu wae sate kehet. Di sini si Kang Aceng menerangkan bahwa kejadian di Hong Kong itu bukan hanya karena ledakan pipa gas ya, tetapi dia juga menerangkan bahwa sebelum pipa gas tersebut meledak, cuaca yang ada di Hong Kong itu tiba-tiba sangat panas. Lalu dia pun mencoba mengakses satelit yang menaungi Hong Kong tersebut, namun aksesnya itu ditolak. Si Max pun mencoba mengakses satelit yang ada di Hong Kong menggunakan holoframe-nya, dan akses yang diberikan kepada si Max pun ditolak atau diblokir, jadi tidak bisa mengakses satelit yang menaungi Hong Kong tersebut. Si Kang Aceng menerangkan bahwa satu-satunya orang yang dapat memblokir akses mereka berdua adalah orang yang bekerja di gedung yang sama dengan si Max, yang kemungkinan orang tersebut menyembunyikan kerusakan-kerusakan yang ada di Dutch Boy yang kemungkinan bakal mengakibatkan Geostrom. Setelah teleponan sama si Max, si Kang Aceng mencoba lagi untuk mengakses satelit yang ada di Hong Kong. Namun tiba-tiba listrik mati dan dia pun melihat keluar ternyata ada banyak orang yang bersenjata yang kemungkinan mencari dirinya dan dia pun bergegas untuk bersembunyi dari orang-orang tersebut. Di bumi, si Max pun tidak tinggal diam ya. Dia mencoba mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi dengan holoframe miliknya itu. Dan dia pun mencoba untuk meminta bantuan si Dana yang merupakan salah satu ahli IT yang ada di kantor tersebut. Dan setelah holoframe milik si Max itu dipindai, didapati bahwa ada yang mencoba menyabotase holoframe si Max ini sehingga si Max tidak bisa mengakses satelit yang ada di seluruh dunia. Setelah mengetahui apa yang terjadi dengan holoframe-nya, si Max langsung menghubungi dan memberitahu si Jack bahwa kemungkinan besar ada yang mencoba untuk mensabotase holoframe milik dirinya. Setelah mengetahui hal tersebut, si Jack langsung mencoba untuk memindai secara manual apa yang terjadi pada satelit yang ada di Hong Kong. Namun, tiba-tiba insiden pun terjadi dan membuat si satelit tersebut itu hancur, sehingga tidak ada informasi yang didapatkan dari satelit tersebut dan membuat si Jack putus asa. Eits, tunggu dulu, kata si Duset. Dia mempunyai rekaman insiden yang menewaskan si Mahmud. Si Mahmud adalah orang yang di scene awal itu terhisap keluar angkasa. Dan di rekaman tersebut terlihat ada jendela yang tersangkut di gagang satelit ya. Dan si Jack pun berinisiatif untuk mencari tahu apa yang terjadi pada gagang tersebut. Benarkah disengaja atau karena memang kerusakan dari si satelit tersebut.
Namun pada saat si Jack mencoba untuk mengambil gagang jendela tersebut, tiba-tiba baju astronot yang dikenakan si Jack itu mengalami error dan membuatnya terpontang-panting di luar angkasa. Dan setelah si Jack masuk kembali ke stasiun luar angkasa tersebut, ternyata si Jack mendapatkan perangkat dari gagang jendela tersebut dan menyembunyikannya dari kru-kru lainnya karena dia mengetahui bahwa ada orang atau dari salah satu kru tersebut yang mencoba untuk membunuhnya. Setelah perangkat tersebut dipindai, didapati bahwa tidak ada kerusakan di gagang pantau tersebut, dan ini murni karena disengaja untuk membunuh si Mahmud dan orang yang sama juga yang telah membajak satelit Hong Kong dan juga Afghanistan. Dan si Jack juga mencurigai bahwa ada orang yang sudah menyadap atau mendengarkan obrolan dia dengan si Max saat video callan. Scene berpindah di mana si Max dan agen Lawson pacarnya menunggu untuk pertemuan dengan si Kang Aceng di salah satu tempat di kota ya. Namun pada saat si Kang Aceng mencoba untuk menyeberangi jalan, tiba-tiba ada orang yang mendorong si Kang Aceng ke jalan sehingga dia tertabrak oleh mobil yang melewat. Orang tersebut adalah orang yang terlihat yang mencari si Kang Aceng di Hong Kong ya, dan mencoba membunuhnya saat itu. Si Kang Aceng pun tewas. Namun sebelum tewas dia menyebutkan kata Zeus, di mana di sini adalah kode yang akan membuka semuanya ya. Setelah kejadian tersebut, si Max menerima transmisi yang sangat penting dari kakaknya si Jack, dan di sini si Jack memberikan clue bahwa jangan percaya dengan orang pemerintahan dengan menggunakan kode-kode yang hanya si Jack dan si Max yang mengetahuinya, supaya tidak ada pihak lain yang mengetahui dari pembicaraan mereka tersebut. Scene berpindah ke ruang server luar angkasa di mana si Jack dan si Ute sedang menganalisa apa yang sudah terjadi pada si Mahmud, dan diketahui bahwa si Mahmud sudah mendapatkan data atau informasi pada satelit yang ada di Afghanistan sebelum dia mati, dan si Mahmud menyimpannya di loker miliknya itu. Si Jack dan si Ute langsung bergegas ke loker milik si Mahmud, namun di sana ternyata tidak ada apa-apa dan lokernya itu kosong. Tiba-tiba si Duset datang dan menodongkan pistolnya. Si Duset menerangkan bahwa sebenarnya dia ada pada saat si Mahmud sedang menyimpan data miliknya itu, dan dia menunggu orang yang akan mencari data tersebut. Selanjutnya si Duset malah membantu si Jack dan si Ute untuk mendapatkan data milik si Mahmud tersebut. Setelah data yang ada di dalam hologram milik si Mahmud itu dipindai, didapati informasi ternyata terdapat virus yang ditanamkan pada satelit milik Afghanistan tersebut, dan kemungkinan virus tersebut disebar dan ditanamkan di semua satelit-satelit yang ada di Dutch Boy, sehingga membuat Dutch Boy bekerja secara sebaliknya. Alih-alih mencegah bencana, malah Dutch Boy menciptakan bencana yang sangat menyeramkan. Dari penyelidikan si Jack diketahui bahwa ada yang bermain dengan Dutch Boy, memanfaatkan Dutch Boy untuk menciptakan bencana super dan menjadikannya salah satu senjata milik pemerintah. Si Jack pun mencurigai Palma yang merupakan presiden Amerika Serikat yang menjadi dalang di balik semua ini. Satu-satunya cara untuk menghentikan Geostrom ini adalah dengan meribut semua satelit yang ada di Dutch Boy. Namun, kendalanya adalah satu-satunya orang yang dapat mengakses atau meribut semua satelit yang ada di Dutch Boy tersebut adalah Presiden Amerika Serikat. Di scene selanjutnya kita diperlihatkan bahwa semua satelit yang ada di Dutch Boy itu tidak bisa diakses dan tidak bisa dikontrol, sehingga menyebabkan bencana-bencana dahsyat yang ada di seluruh dunia. Dimulai dari Tokyo, Jepang dengan hujan es batunya, lalu Rio de Janeiro yang ada di Brazil dengan ulti aurora yang menyebabkan semua yang ada di sana membeku layaknya kejadian yang ada di Afghanistan. Si Jack pun berinisiatif untuk menghancurkan satelit yang ada di Rio de Janeiro dengan cara meluncurkan satelit pengganti untuk bisa menghancurkan satelit yang ada di Rio tersebut sehingga bencana pun berhenti. Namun setelah itu tiba-tiba hitungan mundur untuk terjadinya Geostrom pun dimulai. Lalu scene beralih ke tempat kampanyenya presiden, dan di sini diperlihatkan si Max juga mengetahui bahwa badai Geostrom akan segera dimulai. Dengan bocoran informasi dari si Jack, si Max pun meminta bantuan si Deacon yang merupakan Menteri Pertahanan Amerika Serikat untuk membantunya menghentikan badai Geo dengan cara mendapatkan kode pembunuh milik presiden untuk bisa meribut semua satelit yang ada di Dutch Boy. Namun si Deacon mengatakan bahwa itu tidak mungkin karena kode pembunuhnya adalah 10 sidik
sidik jari dan juga pemindai mata milik presiden. Si Max meyakinkan si Deacon untuk bisa membantunya karena dia sangat yakin bahwa presidenlah pelakunya dan meminta bantuan si Deacon karena si Deacon lah yang paling dekat dengan presiden. Si Max pun membeberkan semua informasi yang didapatinya dan dia menyebutkan Project Zeus. Sehingga si Deacon pun mengajak si Max ke ruangannya presiden. Namun, sesampainya di depan ruangan presiden, tiba-tiba si Deacon mengeluarkan pistolnya dan menodongkannya kepada si Max. Namun, tembakannya meleset dan tidak mengenai si Max. Di sisi lain kita diperlihatkan situasi yang terjadi di stasiun luar angkasa, di mana terjadi kepanikan akibat aktifnya penghancuran diri sendiri dari stasiun tersebut. Sementara itu, si Duncan yang merupakan ahli pemrograman yang bisa mengambil alih kendali malah tidak ada. Di sanalah si Max menyadari bahwa si Duncan-lah musuh dalam selimut yang berada di stasiun luar angkasa. Akhirnya si Jack menemukan si Duncan dan langsung menampol si Duncan itu. Setelah si Duncan berhasil dipojokkan, si Duncan itu mengambil pistol yang berada di bawah meja kerjanya dan langsung menodongkannya kepada si Jack. Namun pada saat si Duncan lengah, si Jack langsung mengambil kesempatan untuk bisa memukul dan melemparkan pistol yang dipegang oleh si Duncan itu. Akhirnya si Jack pun menang dan si Duncan terbunuh sama seperti dia membunuh si Mahmud, yaitu terhisap keluar angkasa. Balik lagi ke bumi, si Max yang terlepas dari si Deacon meminta bantuan kekasihnya yaitu agen rahasia untuk bisa membantunya dan menculik presiden. Dan akhirnya misi untuk penculikan presiden pun berhasil. Dan presiden pun dibawa ke mobil taksi untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Di perjalanan, si Max menjelaskan kepada presiden bahwa si Deacon adalah pelaku dari badai geo yang terjadi di seluruh dunia ini dan merencanakan untuk membunuh presiden di tempat kampanye tersebut. Benar saja, tiba-tiba di perjalanan si presiden melihat bahwa tempat kampanye tersebut hancur dikarenakan ultinya Eudora. Si presiden, si Max dan pacarnya langsung bergegas pergi dari Orlando karena sangat berbahaya, namun dia dikejar oleh orangnya si Deacon sampai akhirnya orang si Deacon itu meninggal karena diulti oleh Eudora. Setelah lepas dari kejaran anak buahnya si Deacon, presiden, Max dan pacarnya itu langsung melanjutkan perjalanannya. Dan di scene selanjutnya kita diperlihatkan bahwa si Deacon dan anak buahnya sudah menunggu si Pak Presiden dan langsung melodongkan senjata ke mobil yang ditunggangi oleh Presiden dan yang lainnya. Tetapi ternyata yang ada di mobil tersebut itu tidak ada satupun orang karena si agen rahasia mengetahui bahwa si Deacon sudah menunggu di persimpangan jalan dan akhirnya si Deacon pun berhasil dibekuk. Di sisi lain juga kita diperlihatkan scene-scene di mana badai geo mulai terjadi di seluruh dunia, mulai dari India, Moskow, dan yang lainnya. Di scene selanjutnya kita diperlihatkan bencana yang terjadi di Dubai, di mana ada gelombang tinggi yang melahap daerah tersebut. Scene beralih ke stasiun luar angkasa di mana kepanikan masih belum selesai dan semua orang atau kru yang ada di sana segera melarikan diri dari stasiun luar angkasa tersebut dengan menggunakan pesawat darurat. Namun si Jack tidak ikut melarikan diri karena dia tahu harus ada orang yang meribut semua satelit setelah kode pembunuh dimasukkan oleh presiden. Namun sayangnya kode tersebut hanya untuk mematikan badai geo dan bukan untuk mengcancel penghancuran diri dari stasiun tersebut. Setelah si Max mengetahui hal tersebut, si Max pun bersedih dan merasa bersalah kepada kakaknya. Selanjutnya si Jack pun bergegas pergi ke tempat server stasiun luar angkasa untuk meribut sistem Dutch Boy ini. Di perjalanan menuju ke tempat server, si Jack terkendala karena kode yang dimasukkan untuk mengakses ruangan tersebut selalu salah. Dan tiba-tiba di belakang si Jack, ternyata ada si Ute yang membantu dan menunjukkan ruangan yang benar. Singkat cerita, semua satelit pun berhasil diribut dan badai geo pun berhenti. Namun, penghancuran diri dari stasiun luar angkasa tersebut masih berlangsung sehingga si Jack dan si Ute ini pasrah. Tetapi, si Jack melihat salah satu satelit yang kemungkinan masih berfungsi dan mencoba melarikan diri dengan menggunakan satelit tersebut. Di sini kita diperlihatkan bagaimana stasiun luar angkasa tersebut hancur sehancur-hancurnya dan orang-orang yang ada di bumi mengira bahwa si Jack dan si Ute itu mati. Namun siapa kira di dalam rekaman kehancuran stasiun tersebut
terlihat sinyal cahaya dan mereka sadar bahwa cahaya tersebut adalah sinyal yang dikirimkan oleh si Jack dan si Ute. Akhirnya si Jack dan si Ute pun selamat dijemput oleh si Mang Hernandez dan film pun berakhir. Nah, jadi itulah teman-teman alur cerita dari film Geostrom ini. Semoga kalian suka dengan cerita yang gue sampaikan ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya gue lebih semangat lagi dalam membuat cerita-cerita selanjutnya. Dan apabila kalian punya rekomendasi untuk gue membuat rangkuman alur cerita film yang lain, komen di bawah ya. Gua Andi Permana, see you di next story. Bye.